Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Afwan ma'adziratan ya sebelumnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, nih suara lagi agak serak. Kayak kebanyakan gorengan kayaknya nih. Baik ya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya dan jutaan nikmat ya tidak terhingga telah diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah per hari ini kita telah melaksanakan puasa hari keberapa? Hari ketiga ya. Udah ada yang batal atau masih full semua bapak-bapak, ibu-ibu? Masih full ya, alhamdulillah ya. Hafiz gimana Hafiz? Setengah hari? Oh full ya, alhamdulillah ya. Puasa boleh full ya. Akan tetapi Ramadan tidak hanya parameternya adalah puasa saja ya. Karena Ramadan adalah bulan di mana terkumpulnya rangkaian ibadah di situ. Tidak ada bulan yang lebih agung melainkan bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun tangan dalam menilai ya. Ada assessmentnya ya. Jadi setiap bulan itu ada dinilainya. Kalau catatan amal itu ya menurut hadis, catatan amal diangkat pada setiap Senin dan Kamis. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya ada puasa namanya puasa Senin Kamis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ketika catatan amalnya diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Ini Senin dan Kamis. Namun bulan Ramadan ini pengecualian. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana wa ana ajzibi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku sendiri yang langsung akan menilainya. Jadi penilaian bulan Ramadan itu bukan hanya terkait puasa saja. Parameter penilaiannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya bahkan ketika orang sudah capek-capek berpuasa ya, keringetan di jalanan, mencari uang, membanting tulang atau apalah bahasanya. Ya. Ketika azan maghrib tiba, azan maghrib berkumandang, ya, dia melepas dahaganya, melepas rasa haus dan rasa lapar dan rasa lelahnya, energinya seolah-olah itu kembali. Para jamaah sekalian, ya, mungkin kita pernah mendengar sebuah hadis. Ya, hadis ini sudah sering disampaikan oleh mungkin para penceramah ya pada setiap bulan suci Ramadan. Dan ini juga merupakan sekaligus bahasan kita pada malam hari ini. Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih ya falaysa lillahi hajatun ay yada' ta'amahu wa syarabah. Ya, ini ya, hati-hati ya. Terjemahannya adalah barang siapa yang pada saat dia berpuasa akan tetapi tidak bisa menahan dari lisannya dalam rangka mengucapkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, maka Allah tidak peduli akan rasa lapar dan rasa haus dia ketika dia berpuasa. Maka dari itu para jemaah sekalian, jangan senang dulu kalau kita puasanya full. Ya, kalau kita puasanya tidak ada hambatan, jangan senang dulu. Jangan senang dulu juga bahkan kalau kita puasanya sangat menyiksa, sangat berat. Wah, pahala saya banyak, jangan dulu, nanti dulu. Ada parameter yang namanya adalah qaulaz zur. Perkataan-perkataan yang melalaikan, perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Apa itu perkataan yang tidak ada manfaatnya? Salah satu di antara perkara yang tidak ada manfaatnya adalah apabila kita ini melakukan pembicaraan-pembicaraan yang menyeru kepada aib-aib orang lain, yakni pembicaraan ghibah. Apa itu definisi daripada ghibah? Ya, mungkin kita sering mendengar tentang ghibah. Ghibah itu adalah dzikruka akhaka ya bima yakrah. Menyebutkan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang yang mana orang tersebut benci kalau orang lain itu mengetahui. Ya. Jadi ada aib pada seseorang yang dibicarakan. Itu adalah definisi dari ghibah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang aibnya benar ada pada orang tersebut, itu bagaimana? Kata Rasulullah, kalau memang benar aibnya ada pada orang tersebut, itu adalah ghibah. Namun kalau aibnya tidak ada pada orang tersebut, itu namanya fitnah. Ya, jadi ada ghibah, ada fitnah, dua-duanya sama-sama tercela. Seperti itu. Nah, para jamaah sekalian, coba kita koreksi. 1 hari, 2 hari belakangan kita dari awal puasa, apakah kita sudah bebas dari yang namanya ghibah?
Koreksi diri kita masing-masing. Ketemu teman-teman, ya, ketemu teman kerja, ketemu teman kuliah, ketemu teman nongkrong, ketemu teman sesama jamaah bahkan. Ya, sudah ada beberapa kalimat yang kita utarakan belum? Ya, menggibah imam tarawihnya tadi kepanjangan. Ya, menggibah DKM masjid karena takjilnya kurang. Menggibah temannya karena nggak mau lurus dan rapat. Menggibah ustaz karena ustaz tersebut merokok misalnya, dan lain sebagainya. Ada banyak ghibah-ghibah atau potensi ghibah yang banyak kita langgar dan kita nggak tahu. Ya, pada para jamaah sekalian, mungkin betul saja orang tersebut sedang ada maksiatnya. Mungkin orang tersebut sedang lemah imannya. Mungkin orang tersebut memang banyak kekurangannya, tapi bukan tempatnya di bulan suci Ramadan Anda berbicara seperti itu. Bukan tempatnya di bulan suci Ramadan kita berbicara seperti itu. Iya, kalau teman-temannya kita kenal para jamaah sekalian, kita tinggal minta maaf, selesai. Ya, tidaklah dua hamba muslim bertemu, falyatasafahan, dia berjabat tangan, ya, kecuali dosanya itu akan gugur. Para jamaah sekalian, meminta maaf itu ke teman mungkin gampang, tapi bagaimana kalau kita menggibah seseorang yang wujudnya pun kita tidak pernah bertemu dengan orang tersebut? Bagaimana contohnya? Ya, contohnya ghibah adalah ini, handphone kita para jamaah sekalian. Ghibah itu tidak harus dari mulut kita keluarkan. Lisan kita ngomongin orang, tidak. Bisa jadi sekarang dengan jari jemari kita. Lihat betapa banyak konten-konten di sosial media, kita lakukan komentar di sana. Ya. Ada berita tentang koruptor, kita lakukan komentar di sana. Kita gunjing koruptor tersebut dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah speak up kalau orang bilang, wah ini ada korupsi, kita harus lawan. Para jamaah sekalian, memang betul kita harus melawan korupsi, tapi tidak dengan menelanjangi orang lain, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu para jamaah sekalian, tidaklah heran kalau Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang melakukan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, tapi dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali ju'i wal 'atash. Hanya dia yang dia dapat itu hanya rasa lapar dan hausnya saja. Nggak dapat tuh yang namanya kesempurnaan pahala. Padahal yang kita cari di dalam bulan suci Ramadan itu adalah kesempurnaan pahala yang kita dapatkan. Bagaimana kita mau mendapatkan pahala yang sempurna kalau hidup kita ini dipenuhi menggunjing orang lain, menggibah orang lain, membongkar aib orang lain dan lain sebagainya. Apalagi aibnya itu mungkin orang tua, wal'iyadzubillah, teman-teman kita, guru kita, ya. Bukan tempatnya dalam bulan suci Ramadan kita membongkar aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian berprasangka negatif tuh. Ya, berprasangka negatif, berpikiran negatif terhadap saudara kita, jauhi yang seperti itu. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian besar prasangka yang kita tempatkan pada seseorang itu salah sebetulnya. Itu hanya overthinking kita saja. Ya. Kita berkata bahwasanya orang lain itu berbuat demikian dan demikian. Itu hanya prasangka kita kadang-kadang. Orang lain tidak seperti itu. Jangan terlalu masuk ke dalam kehidupan orang lain para jamaah sekalian. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala tajassasu, dan janganlah kalian tajassus. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman menyampaikan bahwa tajassus itu artinya mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Jangan sampai kita mengorek-ngorek kesalahan orang lain, padahal di dalam diri kita ini banyak juga kesalahannya. Seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi semut di seberang pulau itu tampak. Kita masih banyak aib yang harus kita koreksi sendiri ketimbang mengoreksi aib orang lain. Dan segala sesuatu yang Allah larang itu pasti hukumnya haram apabila kita lakukan. Haram itu tidak hanya makan babi, bapak-bapak, ibu-ibu. Haram itu enggak hanya minum-minuman keras. Haram bukan hanya berzina. Mungkin dosa kita bukan minum-minuman keras. Mungkin dosa kita bukan berzina. Mungkin dosa kita bukan makan babi. Tapi mungkin dosa kita ini adalah menggibah saudara kita, sehingga kita disiksa nanti di neraka, dicuci lagi di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dosa kita musyrik,
Bukan karena dosa kita berzina, kita nampak alim, kita nampak saleh, kita nampak salihah baik-baik saja. Tapi dalam hati kita itu busuk, hati kita sangat kotor. Kesana kemari, hammazim masya'im binamim. Kesana kemari kita mengadu domba teman-teman kita. Kita menghibah teman-teman kita. Pada saat itulah persidangan Allah tidak akan pernah keliru para jamaah sekalian. Apa hukuman bagi orang-orang yang suka menghibah? Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah diajak Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ya. Ya, Nabi diperjalankan ya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian langsung menjelajahi langit. Itu healingnya Nabi, Pak. Itu liburannya Nabi, itu adalah Isra Mi'raj pada saat itu. Karena Nabi ya sudah sedang dilanda tahun-tahun kesedihannya. Ya. Dalam Isra Mi'raj, hadis ini sebutkan dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Terjemahannya adalah, tatkala aku dimi'rajkan, kata Nabi SAW, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku. Kukunya ini sepanjang tembaga. Ya, kuku-kuku ini berasal dari tembaga. Ya, kukunya panjang dan bahan daripada kuku tersebut adalah tembaga. Lalu kata Nabi SAW, kuku-kuku tersebut disayat kepada muka orang-orang tersebut. Ya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ada orang yang tega melukai diri dia sendiri dengan kuku yang dibuat dari tembaga tersebut? Lalu kata malaikat Jibril apa pada jemaah sekalian? Ya, haula'il ladzina yakuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka sendiri. Artinya apa? Mereka adalah orang yang rajin menggibah saudaranya sendiri. Para jamaah sekalian, memang tidak terlihat ya, namun ghibah ini nyata adanya. Membongkar aib ini nyata adanya, padahal kita tahu sendiri Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis arba'in ya, wa man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib ya seorang muslim, maka aibnya akan ditutup oleh Allah di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti ada hari yang namanya Yaumut Taghabun ya. Hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Hari dilaporkannya kesalahan-kesalahan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang sedikit, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, dosa semuanya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti di catatan amal kita? Kita terlihat salih, kita terlihat alim, tapi ternyata di buku catatan amal kita isinya adalah laporan penuh menggibah si A, menggibah si B, si C, dan lain sebagainya. Para jamaah sekalian, mungkin teman-teman kita tidak sadar kalau kita menggibah, ya. Mungkin saudara-saudara kita tidak sadar, namun ketahuilah para jamaah sekalian, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Az-Zukhruf, ya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Siapa musuh terbesar kita di akhirat nanti? Koruptor? Ya, iblis? Bukan. Ya, belum sampai situ. Musuh terbesar kita di akhirat nanti adalah al-akhilla, teman-teman dekat kita. Sahabat kita, circle kita, kerabat kita, teman-teman karib kita, itu adalah musuh kita di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Di akhirat nanti teman-teman dekat akan menjadi musuh bagi kita semuanya, illal muttaqin, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar ketakwaan. Bagaimana mau kita bermusuhan di akhirat kalau kita beramal dilandaskan ketakwaan, kita berteman dilandaskan ketakwaan dan ketaatan. Tapi kalau kita berteman dilandaskan prasangka, kita berteman dilandaskan perasaan, kita berteman dilandaskan ghibah, kita berteman dengan seseorang, ketika orang ketiga tidak hadir kita menggibah, ketika orang pertama tidak hadir kita ghibahi lagi. Bagaimana mau dibangun pertemanan atas yang seperti ini? Maka yang seperti ini malah justru akan menjadi musuh bagi kita di hari kiamat nanti. Maka dari itu para jamaah sekalian, sekali lagi jangan pernah membawa musuh kepada hari kiamat nanti. Karena apa? Azab Allah Subhanahu wa taala itu nyata adanya. Azab Allah itu pedih. Ya, sayang para jamaah sekalian, kita sudah beribadah, ya. Beribadah dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Namun disia-siakan karena apa? Karena ada satu atau dua dosa kita, yakni adalah dosa ghibah. Kalau kita berdosa kepada Allah, ya, berdosa kepada Allah contohnya apa? Misalnya kita ketiduran mau sholat, itu dosa.
Ya, kita tidak berpuasa itu dosa dan lain sebagainya. Dosa kita dengan Allah. Kita hanya perlu bertaubat, menyesalinya dan tidak mengulanginya, maka Allah akan ampuni kita. Tapi bagaimana kalau dosa yang kita perbuat itu adalah terkait kepada makhluk, terkait kepada teman-teman kita, terkait kepada orang yang kita nggak tahu tapi kita ghibahin. Para jamaah sekalian, kita bisa minta maaf ke dia? Tentu saja tidak. Itulah tabungan musuh Anda. Itulah tabungan musuh kita. Orang-orang yang kita ghibahin itu, yang kita nggak pernah bisa untuk meminta maaf kepada dia karena kita nggak kenal juga. Ya, itu orang-orang yang kita ghibahi seperti itu akan menjadi tabungan musuh. Hati-hati, pahala kita nanti disedot dan diambil oleh dia. Maka dari itu para jamaah sekalian, sebelum terlambat, yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengumbar aib saudara kita. Jangan sampai kita menghibah saudara kita. Terlebih sekarang adalah di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diberkahi. Jangan pernah kita coreng, jangan pernah kita kotori bulan yang penuh berkah ini dengan ghibah dari kita dan dari teman-teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita juga dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ghibah dan dari perbuatan tercela lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.